kejar tayang. Ya. Nah, kalau aku tuh jadi kejar tayang. Makanya hari ini kita undang Linmas ya. Ijo lebih substansi lah gitulah. Atau urusan-urusan gitu mah justru menurut aku membuat kita jadi kreatif. Ngomongin parkir liar nih ya. Tapi lebih ke parkir-parkir yang pengelola parkirnya itu udah besar gitu ya. Itu berarti mereka berlindung Ternyata memang lagunya mengyang-nyang. Yang itu keren banget sih emang musisi-musisinya. Vokalis siapa sih, Pak? Ai. Oh, Ai. Si Ai. Ini podcast di hari yang ketiga. Kok hari ketiga? Dengan baju yang sama. Oh iya bener ya. Enggak kita tapping. Oh, tapping. Ini tapping. Apa yang saya stripping ya? Kalau sinetron. Nah, stripping. Jadi satu hari itu kita bikin 28 episode. Oh. Kemarin aku dapat kosakata bagus. Apa tuh? Kan kalau berita itu kejar tayang. Ya. Nah, kalau aku tuh jadi kejar tayang. Ayo. Kejar tayang jadi kayak Kejar ini tayang. ya, merdu gitu ya. Iya. Kejar tayang. Nah, di hari ini Yuk. di bulan puasa ke-20 Enggak. tapi kejauhan udah Pak. beres. Jangan dong. Ketahuan Ini berarti banget. belum diedit. Ngeditnya males. Ketahuan banget ngeditnya lama. Nah, di hari ini ternyata sedang viral perihal gerakan tolak parkir liar. Oke. Makanya hari ini kita undang Linmas ya. Ijo bajunya. Belum Sama tapi Pol PP. enggak dipakai bajunya. enggak Iya. ada bawa. Baju Linmasnya enggak dipakai? Enggak. Oh, berarti kan emang Linmas dia. Kira Satpol PP, Pak. Dulu pernah. Nah, mau jajan gorengan aja. Oh enggak, ini apa ini? Oh ya, gerakan tolak parkir liar merugikan masyarakat dan pengusaha. Oke. Ternyata banyak masyarakat yang mengeluh dengan keberadaan tukang parkir liar. Beredar juga berbagai media sosial ramai gerakan tolak parkir liar. Gerakan ini masif di berbagai kota. Ya. Seperti Jakarta, Ya. Bandung, Jogja, dan kota lainnya. Ya. Mereka menyerukan untuk menolak parkir yang umumnya berada di lokasi perbelanjaan seperti warung, restoran, dan minimarket. Ya. Selain masyarakat merasa dirugikan juga pengusaha ternyata. Ada tidak sedikit konsumen yang batal belanja karena adanya juru parkir liar. Iya. Karena kita mengundang ini, bagaimana menurut Bapak? Bapak sering parkir liar? Maksudnya Saya nggak pernah parkir di pungut liar. Iya. The liar. Sering. Apa ya sebutannya ya? Pauga bukan sih? Bukan. Pauga tuh yang Pauga ada yang di minta-minta Oh, di ini ya, putar putar balik. Kalau Pas yang dikasih ogah. Polisi cepet. Cepet. Sekarang gope kali ya. Gope ya. Udah Cepet dibalikin lagi, yang dilemparin dia. menurut Bapak gimana soal parkir liar? Jadi kalau menurut saya bukan ya, dia ya. Ini siapa yang ditanya? Kalau menurut saya sih, saya setuju dengan gerakan tersebut. Terus Gerakan tersebut, gerakan menolak parkir liar. Gitu ya. gerakan tolak parkir. Tolak parkir liar. Kenapa? Karena kalau misalnya saya mau ke ATM ngambil uang, udah jelas-jelas saya tuh nggak punya uang ya. Saya ke ATM ngambil uang saya kan bukan uang receh gitu. Tiba-tiba ada prit. Nah, bingung kan? Dikasih nggak ada kembalian, nggak dikasih ngambek-ngambek. Itu salah satunya. Iya. Tapi kalau kata saya sih gini ya, ngapain sih bikin gerakan itu gitu? Nggak ada kerjaan. Ya karena merasa banyak yang terganggu, Pak. Kenapa nggak bikin gerakan menolak penggusuran gitu? Oke. Yang lebih substansi lah gitulah. Atau urusan-urusan gitu mah justru menurut aku membuat kita jadi kreatif. Si parkir liar lah anggap gitu ya. Kenapa? Kreatif di satu sisi, kreatif si tukang parkirnya. Berarti kan dia kreatif untuk bisa sembunyi di mana. Ya dong, itu kan lebih kritis, kreatif itu satu. Nah di sisi kita kreatif mikir ini gue nggak punya uang nih ya, tapi harus ngambil uang. Nah kita kan jadi kreatif, ya. Mikirin gimana supaya bisa parkir tapi nggak ngeluarin duit. Apakah misalnya motornya disimpan jauh terus kita jalan kaki jadi sehat. Gitu Tapi kan. ada yang Gojek juga disimpan motornya jauh, tahu hilang.
Nah itu urusan lain, itu urusan lain. Atau nggak perlu pakai kendaraan bermotor misalnya gitu, Bisa jalan jadi, kaki gitu misalnya. Jadi sebenarnya justru menurut aku sih parkir liar itu mengasah orang Indonesia semakin kreatif. Bukan Dari cara berarti gitu apa di luar tadi ya pro dan kontra itu mah urusan yang lain. Tapi maksud aku movement ini tuh apakah nggak ada yang lebih berfaedah gitu, yang emang lebih substansi urusan bangsa ini gitu. Kita harus hitung modorotnya juga gitu. Itu. Nah kan dengan itu dia dapat penghasilan. Betul. Daripada Kalau- mencuri. Betul. Kalau tadi kita bahas soal pengangguran tuh. Nah betul. Kemarin. Kemarin. Puasa ke-11 bahas soal pengangguran yang sama hilang itu. Nah, si parkir itu sepertinya mengurangi pengangguran. Angka itu dikurangi. Nah harusnya bukan berarti kemudian dilarang movement itu, tapi dikelola, Diatur aja diatur gitu. Misalnya diatur minimal berapa bayarnya gitu. Kemudian siapa yang ada di situ, terdaftar orangnya betul, gitu betul. kan. Kalau dulu kan di beberapa taman-taman di Kota Bandung itu kan sudah diatur. Betul. Sampai ada mesinnya. mesin. Nah itu kan kalau itu kan kalau menurut aku itu kan nggak tepat guna mesinnya. mesinnya. Jadi ya. secara kultural kan beda. Ya, cuman setahu aku yang namanya parkir itu sudah ada perpunya Betul. peraturan pemerintahnya. Betul. Parkir. Parkir gitu ya, ke beberapa teman-teman yang pengusaha, teman gue pengusaha gitu ya, dia membayar membayar parkirnya untuk si customernya bisa dapat parkir gratis. Dia membayar parkirnya ke di sub atau apa gitu ya, saya lupa, cuman peraturannya itu ada gitu. Sebetulnya udah diatur tuh berapa minimal berapa nominal yang harus dibayarkan kepada parkir dan lain sebagainya. Cuman kan permasalahan ini ketika minimarket misalnya, minimarket yang sudah bayar parkir dikelola sama pemerintah gitu, kita harus bayar lagi gitu. Ini yang liar berarti Pak. Iya betul. Bayar lagi gimana maksudnya bayar lagi? Iya kita bayar lagi kan ke si Padahal parkir dia liar. udah- Biar apa? Iya karena diminta. Liar. Kan dia parkir di situ. Iya, nah Kok kita sebenarnya lahan parkirnya itu udah dibayar Sudah tuh. dibayar ternyata. Oh. Ada di di peraturan pemerintahnya. Iya. Makanya setahu aku di Indomaret atau di Alfamart tuh itu Ya. dia punya ini tulisan parkir gratis ternyata. Ya. Nah maksudku mereka juga hal yang gitu kan bisa ngobrol ya itu mah ya. betul. Maksudnya tuh yang ngobrol if si September Mart itu Betul. ya kan ke tukang itu kan urusan komunikasi, makanya kenapa sih ada fakultas komunikasi kan? Betul. Biar Ya. hal-hal itu bisa tereduksi gitu. Nah, maksudnya isunya bukan di situ. Isunya adalah kenapa sih harus bikin movement gitu menurut aku. Nah, Energi itu kan sayang gitu. Maksudnya energinya lebih baik ke gerakan ayah asing misalnya gitu, atau gerakan peduli sampah misalnya gitu. Dibanding gerakan menolak, kan implikasinya jadi banyak kalau gitu. Maksudnya itu menurut aku ya gitu ya. Iya, tapi nggak tahu, kalau menurut aku menurut juga ini Pak Fikri dulu, aku dulu. kamu dulu silakan. Kalau menurut aku mah memang jadi banyak masalah yang baru kalau misalkan ditolak gitu. Kalau ya benar kata Bapak tadi diatur aja misalkan jamnya. Betul. Atau enggak sebenarnya mereka nggak dibayar juga nggak dibayar Ya, juga nggak apa-apa. mereka harus legowo gitu. Iya, Maksudnya biasa legowo. dengan begitu gitu. Iya gitu. Kayak misalnya kan ada pengamen gitu, kita nggak bayar nggak apa-apa gitu. Karena Iya, kan gitu. Nah justru pemaksaan yang jadi ya masalah. pemaksaannya itu yang jadi masalah. Iya. Betul. Nah, kalau menurut aku sih itu masalahnya tuh Jadi, mungkin jadi tetap prograkan itu ya. kalau aku pro tetap iya, pro mantap. gitu ya, karena itu tadi Linmas. banyak yang Still. banyak yang akhirnya memaksa untuk harus membayar gitu ya. Iya. Sampai kalau bahasa Sunda mah nggak gurutu gitu ya. Iya. Terus juga mungkin ya meskipun itu sebetulnya jadi pengurangan pengangguran gitu. Tapi tetap kalau menurut aku tetap harus diatur. Iya, Si diatur parkirnya. kan. Iya betul, harus diatur. Movement menolak itu kan artinya kan kalau menolak jadi dihapuskan parkir-parkir itu. Oh enggak, bukan movementnya. Kalau aku setuju dengan peraturan terkait dengan parkir itu sendiri. Karena dasarnya adalah sebenarnya aturan itu bukan movement itu untuk siapa sih? Sekarang misalnya gini, parkir-parkir liar itu dilarang, kemudian parkir-parkir mesin boleh gitu.
Berarti kan balik lagi yang punya modal besar yang boleh. Yang boleh. Iya betul. Iya dong. Kapitalis. Ya karena kelihatannya lebih rapih pakai mesin gitu kan, lebih transparan, memang lebih transparan karena dia ngitung jam gitu. Sedangkan rakyat kecil gitu yang dia nggak punya channeling pekerjaan gitu, nggak dapat peluang lain gitu. Nah, Iya, betul. makanya menurut aku dibanding movement itu, mending movement yang balik lagi ke diskusi kita kemarin, Pak Arif, diskusi sama Bapak Gilang gitu, bahwa yang harus itu adalah peningkatan atau enggak peluasan lapangan pekerjaan. Ya. Mereka gitu kan nggak ada, karena nggak ada sumber-sumber pekerjaan ataupun nggak ada pengetahuan untuk bekerja apa gitu. Padahal kan kalau misalnya disediakan lapangan pekerjaan, mungkin mereka bakal lebih memilih itu. Iya, memang lowongan pekerjaan itu jadi kayak judi online gitu kan, mungkin lebih meyakinkan. Iya betul. Jadi Ya. Makanya sekarang kan ada himbauan juga di minimarket. Kalau ada yang membantu, ya bilang aja terima kasih katanya. Oh gitu. Emang nggak pernah ya? Kan bukannya itu. Apa? Bukannya harusnya gitu ya, Iya, budaya ketimuran kita tuh Iya, ya. bukan, Kalau maksudnya ada yang membantu makasih kan. Iya, bilang makasih, nggak usah ngasih uang gitu. Oh, nggak usah ngasih uang. gitu. Iya. Iya sih, tapi banyak ada yang nggak dikasih jadi marah gitu. Iya. Itu juga jadi masalah juga. Iya. Kayak di mana gitu yang ribut-ribut gitu, kalau nggak salah di Jakarta. Ya gara-gara 2000 doang jadi marah-marah. Bagi kita Rip, Bagi 2000 doang. Tapi bagi mereka mungkin itu adalah Pencaharian Betul, mereka. mata pencaharian. Iya sih, kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai bapak-bapak misalkan, mereka juga harus menghidupi. Betul. Tapi aku pernah punya pengalaman buruk terkait dengan parkir liar liar. itu gitu. Kenapa aku akhirnya agak sedikit nggak setuju gitu ya. Kenapa ada parkir liar gitu? Ya itu ketika nggak dikasih kan karena nggak ada receh, nggak ada apa gitu. Mobil aku digores. Oh iya. Jadi kalau pas itu kan kriminal ya. pas pergi ternyata digores pakai koin gitu. Iya. Set gitu. Kedengeran banget dari dalam tuh gitu. Iya. Itu hal-hal yang kayak gitu makanya perlu ada aturan. Ya, jadi sebenarnya kan yang gitu-gitu tuh terkadang, nah ini kalau menurut aku solusinya kan nggak harus ngebom, nyari tikus itu nggak perlu ngebakar si lumbungnya kan, cari aja tikusnya gitu. Betul. Jadi yang diatur tuh itunya, kalau misalnya kejadian gitu mekanisme laporannya kayak gimana gitu, bukan kemudian itu. Karena di beberapa kondisi gitu, kenapa parkir liar itu cukup membantu gitu, karena kenapa aku bisa ngomong gini, karena ada temenku yang emang dia tuh jadi parkir liar gitu, dan dia cerita gitu, justru ya orang kumaha deui gitu, orang cuman bisa bertahan. Misalnya ini. Hah? Iya betul, cuman bisa bertahan dengan ini, orang kerja ini nggak diterima, yang diterima ya udah apalagi gitu, meskipun ya implikasinya banyak sebenarnya. Tapi di sisi lain persoalannya itu lebih, menurut orang lebih dalam dibanding persoalan mereka dilarang gitu. Tapi ada persoalan beyond itu gitu. Misalnya struktur ekonomi kita yang belum rapi, kebijakannya yang nggak memihak dan lain sebagainya gitu. Jadi kok podcast yang kita kebijakan ya? Podcast itu jadi serius nih episode ini ya. Bagus banget. Bagus lebih karena yang datang Pak. Oh yang datangnya dari, oh iya benar. Beda tergantungnya siapa yang datang. Ya ternyata dan ini banyak. Nah ini ada cuitan dari Atar Laidar mengatakan di dekat tempat tinggalnya ada sebuah minimarket yang mengalami kerugian akibat ada jukir liar. Kenapa? Jukir. Oh, juru parkir liar. Jadi kita dari tadi bukan ngebahas parkir liarnya. Iya. Juru parkir liar. Juru parkir liarnya. Gitu. Pegawai Alfamart dekat rumah gue pernah ngeluh omset mereka turun 14 juta sebulan semenjak ada jukir liar. Oke. Kalau 140.000 gue talangin dah. Iya. Dia 14 juta sebulan Pak gara-gara parkir liar. Jadinya kayak gitu. Iya. Gimana Pak itu kalau kondisinya gitu Pak? Ya, sebagai pertahanan sipil? Enggak, kalau misalnya tadi kan yang disebutnya brandnya udah brand gede gitu ya. Iya. Berapa sih 14 juta? Ini kita beralih ke pengusahanya. Iya, kalau pengusaha, kalau menurut aku sih kalau misalnya pengusahanya memang perusahaan besar, itu mungkin nggak akan ngaruh lah ya. Omset. Masa sih cuman gara-gara parkir liar turun omset sampai besar gitu, enggak gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya. Kalau aku sih lebih ke masalah ini aja, kebijakannya deh terkait dengan parkir itu harus seperti apa gitu. Coba buka kebijakannya. Tolong nanti editor kasih kebijakannya. Ini menurut Hops ID katanya. Resahkan masyarakat dan pedagang hashtag tolak parkir liar menggema di media sosial.
polisi harus ambil sikap tegas. Polisi sampai ini Pak. Harus tegas ya polisi. Kemarin itu di aku baca di salah satu media di Instagram, salah satu akun gitu ya. Di Jakarta itu sudah ada pergerakannya, bukan pergerakan apa namanya, pengambilan tindakan. Pemprov bekerja sama dengan Satpol PP itu menertibkan juru parkir liar. Oh iya. Nah, tapi menarik sih kalau kata aku kayaknya kita harus tanya, maksudnya ya bertanya siapa sih si juru parkir liar ini? Mereka tuh berjejaring nggak sih gitu? Bisa jadi Mungkin kan mereka store dong. Nggak tahu mereka store atau nggak gitu. Kalau misalnya mereka store berarti kan dia store ke induk semang gitu ya. Iya. Sesuatu yang lebih besar dari dia. Nah, sesuatu yang lebih besar itu siapa gitu? Wah. Kalau tarik lagi mungkin apakah itu misalnya jaringan mafia gitu? Aku Iya. nggak tahu ya. besar. Ya, maksudnya mungkin berangkat dari pertanyaan itu aja dulu. Kalau misalnya jawabannya adalah ternyata dia orang sini aja gitu yang dia tidak punya penghasilan, ya mungkin bagi aku ya udahlah gitu ya. Toh anggaplah sedekah 2.000, 1.000 gitu. Nah, tapi kalau misalnya dicek lagi, diperiksa lagi, dia terikat pada satu jaringan yang lebih luas, misalnya ada satu punten LMS, LSM gitu, yang emang nggak semua LSM, oknum LSM gitu, yang kepreman-premanan, nah mungkin ini bisa ditindak sebenarnya. Nah, Mungkin ya. atau mungkin oknum dari pemerintah sendiri setoran. Pemerintah sendiri. Oke. Takut Makanya bisa- kalau di Kan Bandung oknum. Makanya kalau bisa di Bandung jadi. dijadiin mesin itu Pak mungkin. Betul. Tapi kan ya Efektivitas. efektifnya sih. Ya makanya Daripada mesin udah mending si tukang parkirnya kantongin si QRIS lebih efektif kalau menurut aku ya, biar tinggal langsung masuk gitu. jadi Oh kita iya, bener. nggak punya uang juga bisa scan gitu kan. Oh bener Pak. Lebih efektif Iya, kayak iya, gitu iya. daripada bikin bikin mesin-mesin yang Bikin. besar gitu ya. Bikin yang besar mahal dan akhirnya sekarang juga terbengkalai. Iya sih. Aku kadang mungkin gerakan-gerakan itu dilakukan oleh asosiasi minimarket. Pengusaha. Betul. Komisaris juga, Pak. Iya. Kan saya nggak tahu ya. Kalau misalnya tadi alasannya gara-gara ada parkir liar mengganggu omset, ya aku pikir mungkin ya nggak tahu juga mungkin. Iya sih, karena kalau di zaman media sosial sekarang tuh ketika ada yang naik gitu ya, Iya. kan itu yang naik tuh bisa dibayar, Iya, bisa iya, iya. bikin buzzer atau apa gitu. Iya. Yang lain merasa oh iya benar gitu, Iya. ya semua jadi ikutan. Tuh. Iya. Makanya penting saring sebelum sharing. Lagi-lagi apa Pak? Literasi digital ya Pak ya? Literasi digital. Karena kan Sharing informasi-informasi tadi yang kita dapatkan kan dari berita-berita Betul, kita digital harus kan. juga Sharing Nah. sebelum sharing. Hmm. Barusan ada pesan-pesan apa dikeluarin lagi? Oh kalau tadi Oh ini nih ada pertanyaan nih. Coba oke. ini dari hashtag dari @alipro kita Oh, lihat. oke. Kalau Oh, tadi kan pebisnis besar. Nah, ada kasus UMKM kecil jual gorengan 2.000 aja bayar parkir 2.000. Jadi sepi karena ada parkir liar. Gimana pendapatnya? Ya, itu yang tadi. Yang kena imbas tuh si Pedagangnya. bukan pedagangnya gitu. Jadi dia nggak mau beli di situ. Iya, jadi efeknya domino. Kayak Aku cemburu. enggak gitu itu Aku mah ini gimana? Ben Krispati itu. Bukan ya. Sorry. Ya. Ya itu sih mungkin efeknya ke harga gorengannya 2.000. Ya anggap aja kita beli kan misalnya harganya 10.005 jadi 10.004 gitu. Ya, Oke. betul. Iya. Nah, tapi Bapak tahu nggak ada hak dari tukang parkir liar? Ketika ada tukang parkir gitu, Ya. dia tuh punya hak Haknya apa? untuk berhak untuk mendistribusi parkir sesuai biaya parkir yang berlaku. Oke, Jadi betul. misalkan 2.000 menurut Kota Bandung Ya, gitu ya. Kita harus PP bayar 2.000. ada peraturan itunya kan. Gitu Iya, iya. tidak boleh dilebih-lebihkan. Kalau Dan- 10.000 nggak kembalian kenapa ya? Sedekah aja itu mah. Kalau mau orang bisa bawa mobil 10.000 nggak dikembaliin. Oh, emang Hah? ya? Iya. Bapak lama meren. Hah? Kok lama gimana? Parkir Enggak, lama. sebentar. Tapi kalau Borma bagus itu nggak dikembaliin ya kalau Borma. Oh, ada. Iya. Ada pengalaman itu. Ini yang semoga yang disebut-sebut mereknya jadi sponsor di kita gitu ya. Boleh, kita mah nggak apa-apa lah ya. Ya. Nggak apa-apa kan? Udah kita mah Itu contoh placement. Ah, Ah, gitu. Itu contoh Oke, placement. masuk. kayak gitu. luar biasa. Lalu berkewajiban untuk memberikan pelayanan parkir yang maksimal. Jadi Oh. senyuman. Ini aku jadi ada pertanyaan ngomongin pelayanan parkir yang soal maksimal. Mungkin Bapak Fikri sebagai Linmas bisa jawab ya. Kan misalnya kita nih udah parkir nih.
Ya. Udah bayar nih, anggaplah itu sudah parkirnya udah termanage dengan baik gitu. Motor hilang. Nah, kita udah bayar nih. Ya belum bayar sih. Maksudnya hilang motor. Nah, itu tanggung jawab siapa ya? Kalau Menurut Bapak? kalau menurut aku ya tanggung jawab tukang parkir. Oh gitu ya. Iya. Dan dia Karena petugas kita apa? udah meskipun dia petugas parkir kan kita sewa jasa dia di situ. Tapi kan suka ada apabila terjadi kehilangan bukan menjadi tanggung jawab pengelola. Nah, Tahu nggak sih? itu berarti berlindung ini ya. Aku nggak ngomongin parkir liar nih, ya. Tapi lebih ke parkir yang pengelola parkirnya itu udah besar gitu ya. Itu berarti mereka berlindung tanggung jawabnya berlindung di dalam peraturan yang mereka bikin sendiri. Oke. Ya, betul. Gitu. Jadi kalau menurut aku sih harusnya yang tanggung jawab ya si tempat parkirnya. Asalkan ya dengan bukti otentik, misalnya kita karcisnya ada di diri kita, terus juga kuncinya ada di kita, STNK dan lain sebagainya. Itu memang sudah bukti otentik kalau misalnya kita tidak melakukan kelalaian di dalam penyimpan mobilnya itu sendiri, mobil atau motornya itu sendiri gitu. Tapi kalau misalnya melakukan kelalaian ya situ tiket karcisnya ada di mobil, ada di motor dan lain sebagainya kuncinya ya ada di mobil. itu mah itu lagi. Tapi kalau misalnya kita tidak melakukan hal kelalaian ya kita sudah bayar parkirnya, ya harusnya itu menjadi tanggung jawab untuk pengelola parkir. Sama mungkin bisa harusnya si parkir itu menerapkan asuransi ya, biar dia nggak rugi juga kan. Oh iya. Apakah ada? Saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Harusnya itu bisa. Ada Kalau di ada. pariwisata Ada ya. Itu ada. Harusnya di asuransi. Kalaupun hilang ya ke asuransi aja, tinggal diklaim kan. Ya dia tinggal bayar berapa gitu per bulannya gitu. Betul. Karena ini menarik nih dari borneonews.co.id. Praktisi hukum, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan. Betul, berarti benar kata Bapak Fikri. Pemilik tempat parkir dapat digugat secara perdata tapi perdata karena perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHP Perdata ungkapnya gitu. Jadi sebenarnya bisa, tapi meskipun ya modelnya perdata, tapi setidaknya yang tanggung jawab itu harusnya si pengelola parkir kan? Gitu. Iya. Menarik. Itu sih kalau menurut aku, karena kan itu udah harusnya sudah termanage dengan baik ya. Pengelola parkir itu ada perusahaannya dan lain sebagainya, itu harusnya punya kekuatan hukum terkait dengan kita kan bayar parkir ya. Kalau misalnya yang hilangnya helm, nah itu betul. Terus ada helm. Nah, pernah nggak sih hilang helm di tempat parkir? Sering. Itu gimana? Biasanya gimana coba? Bapak pikir pengalamannya gimana? Dipinjemin helm sama tukang parkir. Bertanggung jawab berarti, bertanggung jawab. Tapi dipinjemin. Dibalikin lagi habis itu? Ya dibalikin lah karena dipinjemin. Dipinjemin. Dan saya terus-terusan ke parkir itu. Dulu kejadiannya di kampus. Di kampus. Beberapa kali, sering banget lah di kampus ya. Mungkin dia udah nyediain karena tahu. Karena tahu banyak yang pencurian gitu. Jadi udah dia nyiapin. Beberapa kali jangan-jangan pas dipinjemin, loh kok helm saya? Beberapa kali helmnya itu masih kan dikunci di jok ya. Masih ada tuh si besinya, besi gantengannya gitu ya. Ya. Tapi beberapa kali juga besinya itu juga nggak ada. Berarti dicokel Kayak itu. Bisa gitu? Ya nggak tahu. Tapi kan mungkin udah profesional kali ya. Tapi ada gitu beberapa kali. Itu Ya, kalau saya yang kejadian di kampus Anda itu. Di kampus saya? Iya. Kalau iya sih. Saya juga gitu. Berarti yang itu liar, Pak. Liar ya? Yang di kampus Anda? Enggak, di kampus saya kan baik. Nggak bayar parkir. Nggak bayar parkir gitu. Tapi Tapi saya ada bayar. Ini ternyata ada legalitas tukang parkir. Aturan-peraturan pengaturan tukang parkir di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2021. Ya kalau di Bagaimana? daerah di sub berarti ya. Jadi aturannya harus yang terdaftar di daerah setempat. Jadi harga dan itu. Oke. Peran pemerintah dalam legalisasi sangat penting. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin resmi kepada tukang parkir yang memenuhi persyaratan. Kayak gitu, dan perizinan itu ternyata berlaku hanya selama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Harus diperpanjang lagi. Tapi kalau menurut aku mungkin nggak sih sebenarnya gerakan yang tadi movement dan lain sebagainya, selain tadi yang dikelola sama asosiasi mungkin ya gitu ya, dikelola asosiasi jadi besar akhirnya movementnya gitu, atau mungkin karena perputaran uang di lahan parkir itu sangat besar. Oh iya pasti. Iya pasti. Iyalah 2000 kali berapa gitu. Iya, soalnya tadi ya
teman kamu kan ada yang jadi tukang parkir. Nah, teman aku juga ada yang jadi tukang parkir. Bahkan Kamu berarti tidak membela teman kamu? Karena temannya bapak, temannya dia juga. Oh itu orang. nah, di saat ngobrolin pendapatan gitu, pendapatan dia lebih besar daripada pendapatan saya, Pak. Gitu. Oke. Bentar, Bapak kerjanya apa dulu? Itu sih pertanyaannya sih. Tapi nggak perlu dijawab sekarang sih. Ayo. Kayaknya itu dirundingin aja setelah podcast ini. tapi pak, Ya. parkir itu si juru parkir itu dia punya insting yang bagus. Betul. Gimana tuh? Jadi mobil masih jauh dia udah berdiri. Iya. Dia udah tahu Udah gitu ya. tahu bakal Udah tahu main ya. parkir Terlatih gitu. ya. Itu Betul, satu betul, insting. betul. Terus maju mundur. Dia juga nggak pernah berhitung berapa jarak dari tembok misalkan Ya, atau enggak ya. berapa jarak mobil sebelah dan belakangnya. Dia langsung- gitu ya. Langsung aja Iya, mundur. iya. Gitu Pak. Jadi Cuman tukang parkir yang bisa parkir dengan rapih tanpa bisa bawa mobil. betul. Mantap. Tutup. Oke. Ya sekali lagi kalau di depannya ada kata juru berarti dia ahli. Juru masak. Oh iya benar. Juru tulis. Juru kunci. Juru kunci itu ahli termasuk juru parkir. Jadi shoutout bagi para juru-juru parkir nih yang selalu taat pada aturan gitu ya. Oh berarti siswa-siswa yang ada di juru Ahli. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih. Saya Kemal Andreas. saya Arif. Saya Fikri. Terima kasih sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.